Saudara sekalian, situasi dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Yang sebenarnya adalah suatu ketegangan yang sangat-sangat runcing di belahan dunia yang masih jauh, tetapi sangat berpengaruh ke seluruh dunia. Bahkan para pakar-pakar pertahanan dan strategi dunia mengatakan bahwa kita sekarang berada dalam kondisi yang sangat mendekati kemungkinan pecahnya Perang Dunia Ketiga. Kita mengerti kalau pecah Perang Dunia Ketiga akan terjadi perang nuklir. Alhamdulillah, tradisi Indonesia adalah sebagai negara non-blok yang tidak mengikuti blok manapun. Tradisi ini kita pertahankan. Namun, kalau terjadi perang nuklir di dunia, walaupun kita tidak terlibat, saya kira kita akan merasakan dampaknya yang sangat berat. Terjadinya Perang Dunia Kedua, terjadinya Perang Dunia Pertama pun tidak diperkirakan. Bahkan banyak ahli pada saat itu meremehkan. Tapi sejarah menunjukkan bahwa kalau ada 2 atau 3 kekuatan yang ingin memaksakan kehendaknya, perang itu meletus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia dalam darurat. Bapak Prabowo Subianto menyatakan ada tanda-tanda Perang Dunia Ketiga segera datang. Dan kita juga akan melihat pernyataan sikap tegas dari Menteri Agama yang mana memuji Bapak Prabowo Subianto. Ingat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo selaku Presiden yang terpilih kita baru-baru ini. Saya sangat setuju dan itu sangat bagus ya. Sangat prospektifnya sangat bagus. Pertama, beliau ingin berobsesi bagaimana memomulerkan Indonesia ini sebagai suatu negara besar. Go international gitu ya. Jadi beliau sekarang jalan ke luar negeri, sebelum jadi presiden pun juga banyak. Dan itu sangat positif menurut saya, karena sekian lama Indonesia itu harus memang ya negara yang paling damai, paling aman sekarang ini. Indonesia, maaf ya kalau saya sebutkan, negara-negara mayoritas muslim yang paling stabil itu Indonesia. Ya. Bukan saja stabil dari segi politik. Ya. Inflasi dunia Islam sekarang ini yang paling rendah itu Indonesia, kita cuma 2%. Pertumbuhan Indonesia pun juga paling bagus, menakjubkan. 5% bahkan ditargetkan itu bisa menjadi 7 nanti akan datang. Saya baru pulang dari Mesir kemarin itu 6%. Pertumbuhannya itu sangat di bawah. Turki 93% inflasi itu. Nolnya banyak banget tapi nilainya di pasar itu sangat kecil. Indonesia itu tidak terasa krismon Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu ke luar negeri lah. Terasa sekali mereka itu ya kayak di Spanyol, di Eropa itu. Ya, ada pameo begini, gampang kok. Kalau Anda dapat $100, itu Anda bisa menikmati artis. Mereka ingin berdandan tapi nggak punya produk film dan seterusnya. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, kita harus bangga menjadi orang Indonesia ini. Nah, maka itu juga saya sampaikan, diskusikan dengan Pak Prabowo waktu malam-malam itu. Iya, bahwa sudah waktunya Indonesia go international. Mengambil peran-peran internasional. Dan insya Allah Pak Prabowo juga diminta juga oleh dunia Islam sekarang ini untuk menjadi bridging, jembatan untuk menjembatani para pihak. Tidak ada negara yang paling diterima semua pihak kecuali Indonesia dalam urusan konflik internasional. Indonesia dekat dengan Cina, dekat dengan Amerika. Ya.
Karena itu beliau dipandang sebagai satu kepala negara yang sangat mahal sekarang ini. Jadi geopolitik kita itu sangat strategis, berada di posisi silang, dan kita jauh dari Israel, pusat konflik itu. Semua negara tetangga Israel itu inflasinya sangat terpuruk dan pertumbuhannya sangat rendah. Nah, tidak terkecuali Israelnya itu sendiri kan. Saya baru baca tadi ya, bahwa sekitar 45% penduduk Israel itu eksodus, hijrah meninggalkan Israel, negara neraka ini. Jadi kita bersyukur. Karena itu Kementerian Agama di sini sangat-sangat berperan penting. Karena agama ini adalah faktor yang paling kuat untuk mensolidkan bangsa ini. Ya. Di samping tentunya lain pada bahasa Indonesia dan seterusnya. Sudah 4 kali Indonesia itu diprediksi oleh futurolog politik Amerika. Indonesia itu akan jadi negara Balkan, negara Uni Soviet itu kan, di tahun 1998. Pasca krisis itu kan. Lewat 98 kok Indonesia belum bubar. Diprediksi lagi tahun 2004. Indonesia itu udah dibagi-bagi tuh, siapa yang akan ngambil Papua, negara besar mana yang akan mengambil Kalimantan. Lewat tahun 2004 itu nggak ada apa-apa di Indonesia. Diprediksi lagi bahwa 2018 Indonesia itu akan hancur seperti negara-negara Balkan menjadi sekian negara kan. Lewat 2018, terakhir 2020 Indonesia itu akan terbagi sekian banyak negara. Tapi lewat lagi. Akhirnya mereka berkesimpulan negara yang paling susah diprediksi adalah Indonesia. Ada apa Indonesia ini? Dan mereka juga menilai bahwa kekuatan yang paling hebat dimiliki Indonesia, mohon maaf ini, adalah kekuatan umat Islam. Ya. Kenapa? Karena hampir 90% umat Islam di Indonesia ini, selama umat Islam itu kompak dan bersatu, tidak akan pernah ada yang berani untuk mengacak-acak Indonesia. Ya. Dan umat Islam kita itu adalah lebih homogen. Karena kita 99 adalah Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. Bayangkan Libanon, Bapak Ibu. Libanon itu satu negara besar, 50% umatnya Kristen, 50% Muslim. Umat Islamnya itu 50% Syiah, 50% Sunni. Jadi bosan perang antara Syiah dan Sunni, perang antara Kristen dengan Islam. Nah, ada Israel, gabung lagi perang dengan Israel. Jadi kota babak belur itu adalah Libanon. Nah, kita alhamdulillah. Negara Sunni itu paling enak diperintah loh Bapak Ibu. Karena teologinya itu adalah teologi sami'na wa ta'na terhadap pimpinannya. Ya. Lebih baik diperintah oleh seorang zalim 100 tahun daripada hilang kepemimpinan dalam 1 hari akan berlaku hukum rimba. Itu filosofinya Sunni. Tapi kalau Syiah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak boleh tunduk terhadap pemimpin yang dosa terhadap Tuhan. Maka itu kan revolusioner. Nah, kita sudah teologinya Sunni, sudah masyarakatnya paternalistik, apa kata pimpinan itu kata rakyatnya, sudah paternalistik, patriarkal. Ya. Jadi Profesor Snok-Burgronya, gurunya Snok-Burgronya itu adalah Profesor Salomon Kaiser. Dia paham bahasa Indonesia, tapi nggak pernah ke Indonesia, hanya sampai di Singapura. Ya, ada cara yang paling gampang untuk menjinakkan Indonesia. Ya, apa itu? Pokoknya kita pompakan semangat Sunni, Syafi'i, Imam Syafi'i. Ya, karena falsafahnya Fiqh Syafi'i itu sangat patriarkal, kata Salomon Kaiser. Apa kata laki-lakinya? Itu kata perempuannya. Dan juga masyarakat Indonesia itu sangat paternalistik. Apa kata rajanya? Itu kata rakyatnya. Jadi dua simpulnya, kuasai rajanya, kuasai laki-laki, Anda akan menguasai Indonesia. Maka itu kalau ke Belanda, Bapak Ibu, negara satu jengkal begini kok bisa menjajah Indonesia gitu kan? 1/4 jam itu motong itu Belanda itu, tapi kok menjajah sekian lama Indonesia? Karena dia tahu strateginya. Bagaimana menjinakkan Indonesia. Nah sekarang, Bapak Ibu sekalian, Kementerian Agama itu juga harus
punya visi yang tajam ke depan. Ya, kita menjadi faktor yang sangat penting untuk stabilisator untuk bangsa kita nanti akan datang. Karena itu kita jangan kalah membuat produk-produk yang unggulan seperti hanya tim ekonominya Pak Prabowo. Itu luar biasa solidnya. Maka tim religinya Kementerian Agama ini adalah Kementerian Agama bersama dengan kolega-kolega kita yang lain. Kita jangan kalah. Karena itu mari teman-teman semuanya, mari menciptakan suatu kreasi-kreasi di Kementerian Agama ini, ya, menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang lain, yang sangat proaktif, yang bisa mengelaborate perbedaan yang ada menjadi satu kesatuan, dan insya Allah kita sudah punya pangkalan penderatannya. Saya percaya wajah-wajah yang di depan saya ini adalah wajah cerdas, teman-teman juga yang cukup. Kami tidak melihat siapa kalian, tetapi saya melihat bahwa bagian dari kita, kalian adalah orang-orang terbaiknya Kementerian Agama. Mari kita mulai dari lembaran baru sekarang ini untuk membangun visi yang tajam, bagaimana menciptakan Indonesia baru yang solid dan juga bersaing dengan negara-negara yang akan datang. Inilah saya kira harapan kami. Selanjutnya nanti menyangkut masalah teknis, kami juga sudah menginventarisir masalah-masalah Bapak Ibu sekalian. Kami juga diam-diam seminggu ini, masalah-masalah mikro yang ada di Irjen, apa yang perlu dibenahi, banyak sekali Bapak Ibu. Ladies and gentlemen, attendees of the Indonesia-Brazil Business Forum, thank you very much for this occasion. Thank you very much for the organizers. And thank you very much, distinguished guests who I understand come from other parts of Brazil. And today is a Sunday. I think. I'm confused. I don't know the days anymore. Yes, because I just carry out what my team tells me what to do. So I really appreciate it on a Sunday for all of you from Brazil. I understand Sunday is a sacred day, but you make the effort to come here and to meet us. So I'm very honored. As you know, Indonesia and Brazil, I think we have many common, let us say, common elements between us. We are relatively big countries. We have big population. We have big resources. Brazil is quite advanced in its industries. We are trying to catch up. We want to industrialize. And I think we can have a good synergy between us. We can have a good symbiotic relationship. And we have common interests together. Brazil is very forward-looking, looking into the future. That's why I think Brazil is a key leading member of BRICS. And as you know, I announced already that Indonesia has Nah, itu dia Bapak Ibu informasi kali ini, yang mana Presiden kita Bapak Prabowo Subianto mengambil tegas sikap atas semua yang sedang terjadi sekarang, terutama terpilihnya Presiden Donald Trump. Apakah
Jadi bulan-bulanan kita negara Indonesia, karena Donald Trump menyampaikan seperti itu ya, akan menggempur bagian Palestina. Semoga tidak terjadi ya Bapak Ibu. Menteri Agama pun ikut mengambil sikap ya, dan ikut memuji kinerja dari Bapak Prabowo Subianto ini. Kita berdoa ya, semoga Indonesia bisa menjadi negara yang bisa membantu dan ditakuti oleh negara-negara di dunia. Oke, itu dia informasi kali ini. Mohon jika ada penyampaian yang tidak sesuai, mohon dikoreksi. Terima kasih, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.